Jangan ditulis lagi nggak? Jangan ditulis lagi nggak? Aduh, kok Ima turun aja dah. Gue Ima turun aja. Gue turun aja. Nggak mau. Nggak mau malu, nggak mau. Gue Ayu nggak sengaja ngomongnya. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Aduh, gue Ayu. Oke, jumpa lagi teman-teman. Berkaitan dengan video saya sebelumnya, banyak sekali komentar dari teman-teman yang meminta saya untuk tidak mempublish segala sesuatu yang mungkin tidak selayaknya untuk di-up ke media. Tapi begini teman-teman, kita sebagai manusia, Mas Iyun juga, sahabat-sahabat kita yang lain termasuk Ipong, Bung Ayu, Amoy, Ridu, Putri, dan lain sebagainya teman-teman. Semuanya tidak luput dari kesalahan teman-teman. Termasuk dari beberapa VT, mungkin teman-teman sudah melihat sendiri. Banyak sekali kesaksian yang menunjukkan sesuatu hal yang mengecewakan teman. Entah itu berkaitan dengan Sobat Ngarit, berkaitan dengan Mas Iyun, berkaitan dengan banyak hal yang saat ini sedang terjadi di Sobat Ngarit. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat teman, baik buruknya, pahit manisnya, ketika kita merasa memiliki, merasa menyayangi, merasa berempati, tidak ada salahnya untuk mengingatkan teman. Karena seburuk-buruknya orang, sebaik-baiknya orang, pasti memiliki sisi lain yang berbeda dengan apa yang terlihat di depan umum teman-teman. Tidak terkecuali kita sendiri, kita masing-masing teman. Dan itu yang ingin saya pertegas teman. Baik buruknya Sobat Ngarit, tetap harus kita telan teman, harus kita nikmati, harus kita rasakan, harus kita perbaiki. Begitu juga dengan sosok-sosok yang selama ini mungkin bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Apabila ada suatu kesalahan yang mereka lakukan atau kekeliruan yang mungkin tidak sengaja dilakukan, itu pun sudah selayaknya untuk kita ingatkan teman. Kalau saya mau jujur terus terang, ada banyak hal yang sebenarnya tidak sampai hati untuk saya ungkapkan ke teman-teman semuanya. Ada koridor tertentu yang menurut saya memang harus tetap saya jaga teman. Dan ketika saya melihat hal itu memang masih dalam batas wajar, saya akan menyampaikan ke hadapan teman-teman semua. Entah itu berkaitan dengan viti-viti dari sahabat-sahabat kita sendiri ataupun informasi-informasi lain yang saya dapatkan secara khusus dari orang-orang yang memang bisa saya percaya teman. Yang jelas segala sesuatunya itu dilakukan ataupun saya lakukan demi kebaikan Sobat Ngarit teman. Kita tahu sekarang banyak sekali yang mencerca, mencaci, bahkan mengatakan bahwa Sobat Ngarit sudah tenggelam. Tapi satu hal teman, kalau kita masih merasa bisa melakukan sesuatu di dalam wadah Sobat Ngarit, bisa menumbuhkan motivasi atau apapun hal-hal baik, saya rasa tidak ada salahnya untuk kita tetap bertahan teman. Meskipun tidak menutup kemungkinan banyak hal, entah itu baik entah itu buruk, ada di dalamnya teman. Tapi itulah teman, realita. Kita tidak bisa mengingkari yang sudah terjadi. Kita hanya bisa memperbaiki, mencoba mengingatkan
mencoba menyadarkan, itu saja teman. Tidak perlu kita menyudutkan pihak manapun. Yang butuh atau yang perlu kita lakukan adalah tetap konsisten dan memperbaiki sesuatu yang mungkin salah atau mungkin keliru teman. Itu saja. Dan kali ini ada beberapa video yang menurut saya juga menarik untuk kita saksikan teman. Lagi-lagi Sobat Ngarit mulai diusik dan kemudian menyerang dari pendirinya. Tetapi tidak disadari, mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang saya kira itu tidak pantas untuk dilakukan. Yang kemarin-kemarin yang mengatakan ada orang datang untuk menemui seorang Iyun, kemudian dikatakan tidak diterima ataupun tidak ditemui, tetapi sebenarnya sudah juga dibukakan pintunya oleh keluarga Iyun untuk dipersilakan masuk. Saya kira itu sudah menjadi penghormatan kepada seorang tamu yang datang ke rumah. Begitu, saya kira seperti itu ya. Bagaimana, kenapa kok Mas Iyun ini tidak mau menemui ataupun yang dikatakan tidak bisa menemui? Bukan berarti tidak mau ya, ini tidak bisa menemui. Saya kira begini kawan-kawan, kalian juga harus memahami kedatangan kalian itu pasti Iyun akan berpikiran kalian meminta sebuah kepastian, dimana kalian juga harus berpikir kepastian itu belum bisa diberikan seorang Iyun kepada kalian. Dalam arti begini, kalian memaksa seorang Iyun untuk mengikuti apapun yang kalian inginkan. Dalam arti begini loh Cah, malah gini, kalian memaksakan itu gitu loh. Sedangkan Iyun memikirkan banyaknya yang dia pikir. Kalau aku seperti ini nanti akan melukai ini dan itu. Dia lebih memikirkan banyak orang. Tapi kalian memikirkan diri kalian sendiri hanya untuk sebuah kejelasan ini nanti larinya kemana. Intinya kan seperti itu. Kalau kalian memahami inti wadah dari Sobat Ngarit ini adalah misi kemanusiaan, kekeluargaan, di mana di situ kita ini saling membantu saudara kita yang satu dengan satu yang lainnya. Kalian tidak akan memaksakan seorang Iyun untuk sebuah kepastian. Kalau kau yakin Sobat Ngarit ini adalah wadah kekeluargaan, ya sudah kau sampai di situ, kau duduk manis di situ. Kau duduk manis di situ, besarkan Sobat Ngarit, wadah Sobat Ngarit. Untuk misi kemanusiaan, bagaimana dengan seandainya kalian memiliki yang namanya itu usaha? Berusahalah untuk namamu dikenal oleh keluarga Sobat Ngarit. Saya yakin ketika keluarga Sobat Ngarit mengenal produk-produkmu atau tanpa ada paksaan, karena kalian harus memaksakan diri kalian, aku adalah keluarga Sobat Ngarit, jadi para Sobat Ngarit harus mengikutiku, melihat barang-barangku ada bagaimana, jangan. Tetapi Sobat Ngarit ini adalah wadah kekeluargaan, misi sosialnya luar biasa. Di mana bukan hanya aja di Indonesia, para mbak-mbak, para emas-emas yang ada di luar negeri pun ikut di dalam yang namanya Sobat Ngarit, wadah Sobat Ngarit. Di mana jika ada kesulitan-kesulitan, mereka saling memberi paham, mereka saling memberi informasi ke lain-lainnya untuk meringankan beban itu. Ini berusaha untuk ditumbangkan dengan menyerang kembali ketuanya. Dan walaupun kita tahu ketuanya ini sudah mangkel dengan orang-orang yang mengatur seorang pendiri, begitu loh. Jadi yang menjadi masalah ini, yang bermasalah ini siapa sih? Wadah Sobat Ngarit ini ada sebuah kekeluargaan, sebuah wadah kemanusiaan. Kalau kalian punya dagangan, ya situ jualah di situ, di dalam situ. Keluarga Sobat Ngarit kalau membutuhkan biar beli, kalau tidak ya jangan dipaksakan. Intinya kan seperti itu. Saya rasa apa yang disampaikan Bunda Sivanur itu mengkonter semua yang disampaikan Mas Ipong di video saya sebelumnya. Dan satu hal teman-teman, saya setuju yang disampaikan Bunda Sivanur, ketika kita memang selalu menuntut terhadap Mas Iyun untuk melakukan ini, melakukan itu, saya rasa itu sesuatu yang tidak tepat teman. Karena ketika kita sudah memiliki visi misi yang memang sejalan dengan apa yang diinginkan sang pendiri berkaitan dengan Sobat Ngarit, saya rasa kita harus tetap fokus dengan apa yang sudah kita lakukan teman. Karena kembali lagi, ketika Sobat Ngarit bisa kita manfaatkan untuk hal-hal baik, bukan untuk kepentingan pribadi, saya rasa akan menimbulkan banyak hal yang sangat positif untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang bersentuhan dengan kita, bersentuhan dengan Sobat Ngarit. Bisa kita lihat Gung Ayu teman-teman. Apa yang dilakukan Gung Ayu secara pribadi menular ke teman-teman yang lain.
Yang menjadi motivasi apa? Menebarkan kebaikan, membangun silaturahmi. Yang memotivasi siapa? Visi misi dari Sobat Ngaret sendiri. Ketika kita selalu menyampaikan duduk sama rata, berdiri tanpa raja, dan ketika kita masih memegang teguh itu sebagai sebuah motivasi, saya rasa Sobat Ngarit akan selalu membawa manfaat, teman-teman. Sama halnya yang dilakukan Iyun. Iyun memberi kalian piring, tapi piring itu kalian jual. Setelah kalian taruh di luar, tidak ada yang membeli. Kau mengembalikan piring itu kepada Iyun, dan kau mengatakan, wong piring kayak gini mau kayak aku. Piring orang bejaji kayak gini kok mau kayak aku. Padahal kalau kau pintar, piring itu bisa untuk wadah nasi yang kau bisa makan, bisa kenyang. Kalau kau pintar. Tetapi kan tidak. Yang terjadi orang yang memberimu piring dan piringmu itu tidak laku, atau bahkan kau tidak bisa memanfaatkan piring yang diberikan oleh seorang Iyun, kembalikan lagi kepada Iyun dan mengatakan piring rambut jaji kok mau kayak aku. Kan seperti itu. Tetapi kalau kalian cerdas, piring yang diberikan seorang Iyun, kau bisa memanfaatkan piring itu. Ketika kau bisa memanfaatkan piring itu dengan baik, pasti dan yakin perutmu akan kenyang. Intinya kan seperti itu. Sekarang kalian kembali menghantam Iyun. Yang kemarin-kemarin sangat luar biasa fanatiknya kepada Iyun, sekarang menghujat Iyun luar biasa. Habis-habisan. Saya kira kalian ini dalam Sobat Ngaret ini, dalam keluarga Sobat Ngaret ini hanya mencari tenar aja, tetapi tidak mengakui bahwa kalian ini pansos hanya untuk sebuah ketenaran. Setuju. Bukan untuk sebuah wadah kekeluargaan. Karena kalau kalian hadir di Sobat Ngaret dengan wadah rasa cinta kepada Sobat Ngaret, kalian tidak akan merasa diriku rugi. Aku tidak akan merasa rugi dengan berapapun yang aku keluarkan untuk sebuah keluargaku. Intinya seperti itu. Tetapi kalau kalian mengeluarkan bajaj, tetapi kalian mengharapkan untuk sebuah kembalinya bajaj itu, kau ngerti bajaj ya? Modal. Kalian mengeluarkan modal dan berharap modal itu bertambah. Kalau kalian perlakukan itu di Sobat Ngaret, dia nggak bakalan berhasil. Terkecuali memang kalian memberikan produk kalian. Contohnya mungkin kalian jual parfum atau apa. Kalian dikenal sebagai famous, orang yang bagaimana di situ kalian itu peduli dengan keluarga. Otomatis keluarga yang lain akan membeli di tempat Anda. Itulah yang dinamakan Iyun hanya memberikan wadah piring saja. Kalau kalian bisa memanfaatkan piring yang diberikan Iyun, maka kenyanglah perutmu. Oke, salam cinta damai dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Amin lagi. Berkelas lele. Kan sudah aku bilang, kalau mau nyenggol iku, ya nyenggol lo sing kelas kakap, ojo kelas teri. Ngono lho. Nyenggol kok tukang ngarit. Oh, wis ra kelas, Bos. Nyenggol iku sing apik. Ojo ontran-ontran, ngono lho. Tak kei contoh yo, tak kei contoh. Semoga Papi Tomli dan Mami Hosti transfer rekening saya. Al-Fatihah. Ngarep Pak De. Lho, iku ontran-ontran. Enak. Lho. Nyampe vitimu koyo ngono iku nyampe engko. Lah, engko lagi DM wong. Nyampe. Ya. Ngerti ora? Oh, wis. Ora percaya buktikno, Lan. Buktikno ya. Buktikno. Salam beras. Berpikirlah waras. Wih. Hari ini kita bersama salah satu orang istimewa, saudaraku. Ini kita menuju ke rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Mudah-mudahan adik kita, Nadia ini cepat diberi kesembuhan, dilancarkan segala urusannya. Harapan dari orang tuanya, semoga anaknya cepat sembuh, ya. Dan adik kita lagi bersama kami. Dengan perjalanan mungkin sekitar 1,5 jam lagi. Mau tak tinggal sana? Dia malu, saudaraku. Lagi mengalami beberapa hal, beberapa masalah, sampai mengalami depresi. Dan mudah-mudahan nanti dengan kita bawa ke rumah sakit untuk berobat, harapan kita secepatnya nantinya adik kita Nadia ini cepat sehat dan cepat pulang. Ini Mas Andri salah satu juga yang patut untuk kita teladani, teman. Apa yang sudah dilakukan Mas Andri, dia tidak pernah berpikir tentang keuntungan.
tidak pernah berpikir akan dinotis oleh Mas Iyun atau siapapun itu, termasuk mungkin dinotis oleh Papi Tom Liwafa, Mami Delta Hesti, atau siapapun yang mungkin selama ini kita anggap sebagai bagian dari Mas Iyun. Tetapi Mas Andri melakukan dengan hati, teman, tidak berharap apapun. Dan ketika Mas Andri Surya hadir di beberapa komal, beliau pun selalu memberikan motivasi yang positif, tidak pernah menyenggol si A, si B, si C. Yang menjadi harapannya adalah ketika ada hal baik yang sudah dilakukan, minimal kita bisa mencontoh meskipun dalam kapasitas kecil. Karena sebuah kebaikan tidak pernah dinilai dari besar kecilnya apa yang sudah dilakukan, teman. Tetapi seberapa ikhlas kita melakukan hal itu yang dinilai, teman. Salam dari Sobat Ngarit Riau, salam sahabatan, srek. Udah. Tak perlu terlihat baik di mata orang lain, Bolo. Cukup baik untuk dirimu sendiri. Karena seberapa niat baikmu pun bakalan terlihat salah di mata orang yang tidak menyenangi. Semangat terus, Bujuang Ngarit. Salam hangat, salam santun. Salam Ngarit dari keluarga besar Provinsi Riau. Srek. Nah, ini tadi yang menarik, teman. Hati-hati ya, Dik. Jangan sampai jadi korban baru buat dramanya. Nanti kamu dihujat, nanti kalau akunmu rame akan diungkit-ungkit, akan dianggap memanfaatkan. Dan ini dibuat oleh Mas Ipong lagi, teman. Ya, kita tahu ini seorang gadis, seorang perempuan yang menurut beberapa rumor itu istri dari salah seorang sahabatnya Mas Iyun. Dan ketika Ipong membuat PT ini, kemudian memberikan caption yang seperti ini, sepertinya ada sesuatu yang seolah-olah ingin dia ingatkan. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, teman. Ketika pikiran kita bersih, kita tidak berpikiran negatif terhadap orang lain, tidak akan muncul sesuatu yang menilai orang lain dengan kacamata yang negatif juga, teman. Ketika kita melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif, pasti kita akan bisa mengambil hikmah, mengambil sesuatu yang positif pula dari apapun, sejelek apapun, seburuk apapun yang dari apa yang kita lihat, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena kacamata yang kita gunakan adalah kacamata positif, kacamata kebaikan. Dari sebuah musibah pasti terselip hikmah atau sesuatu yang baik, teman. Dari sesuatu kesalahan pasti ada hikmah dari apa yang terjadi, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sahambabatan, srek.